Halo Bapak dan Ibu para staf karyawan. Perkenalkan, saya Aurelia Salsabila dari program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan portal UPJ mengenai income generating pada dana hibah. Sebelum dapat mengakses fiturnya, Bapak dan Ibu diharapkan untuk membuka portal tersebut. Bapak Ibu dapat membuka laman portal.upj.ac.id. Kemudian pada kolom pencarian, Bapak dan Ibu bisa mencari income generating, hibah dan sponsorship. Lalu Bapak Ibu dapat mengkliknya. Setelah itu, Bapak Ibu diarahkan ke halaman login. Dan di sini, Bapak dan Ibu bisa memasukkan email dan password sebagai staf karyawan. Lalu, ketika sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa mengklik login. Setelah melakukan login, Bapak dan Ibu diarahkan pada halaman dashboard. Pada dashboard di sini terdapat menu My Hibah, My Sponsorship, Ekbut disetujui, dan Ekbut ditolak. Lalu pada bagian navigation ada IG. Pada IG terdapat menu hibah dan memiliki dua fitur, yaitu fitur pencairan dan fitur status pencairan. Jadi, pada menu pencairan ini berfungsi untuk melakukan pencairan dana untuk suatu kegiatan. Sedangkan untuk menu status pencairan berfungsi untuk melihat status pencairan yang sedang berlangsung. Kemudian, pada fitur sponsorship juga memiliki dua fitur seperti yang ada pada hibah, yaitu fitur pencairan dan fitur status pencairan. Dan yang terakhir ada fitur realisasi anggaran. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara Bapak dan Ibu staf karyawan untuk melakukan pencairan dana untuk suatu kegiatan. Pertama-tama, Bapak dan Ibu staf karyawan dapat mengklik submenu pencairan pada menu hibah. Setelah itu, pada menu pencairan ini, Bapak Ibu staf karyawan dapat melihat data dari sebuah kegiatan yang sudah ditambahkan oleh bagian keuangan. Lalu, kepala bagian atau kepala program studi akan menentukan penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Di sini terdapat data kode pencairan, PIC, nama hibah, deskripsi kegiatan, periode, anggaran, realisasi, sisa, dan aksi. Jika Bapak Ibu staf karyawan ingin melakukan pencairan dana, maka Bapak Ibu dapat mengklik buat pencairan yang ada di bawah kolom aksi. Selanjutnya, pada menu buat pencairan, di step pertama, Bapak Ibu bisa melihat kode uraian dan kode pencairan. Lalu Bapak Ibu dapat mengisi pada nama kegiatan. Misalnya kita isi dengan pembelian rak. Dan pada kolom deskripsi kegiatan, Bapak dan Ibu bisa mengisi menyimpan berkas-berkas. Setelah semua sudah terisi, kemudian Bapak Ibu dapat men-scroll ke bagian bawah lalu mengklik tombol next. Pada step kedua, Bapak Ibu dapat melihat kolom-kolom yang ada seperti kolom KPI dan pelaksana. Pada kolom KPI, Bapak Ibu dapat mengisi seperti keperluan unit ICT. Jadi, KPI di sini mengartikan kegiatan pencairan dana ini untuk kemananya. Kemudian, pada kolom pelaksana, Bapak Ibu dapat mengisi sesuai dengan nama Bapak dan Ibu. Setelah semua sudah terisi, Bapak Ibu dapat klik tombol next. Lalu pada step ketiga,
Bapak Ibu bisa melihat kolom-kolom yang ada seperti periode, tanggal kegiatan, dan total anggaran. Lalu pada periode, Bapak Ibu dapat mengisi periode sesuai dengan semester ganjil genapnya. Kemudian pada kolom tanggal kegiatan, Bapak Ibu dapat mengisi periode kegiatan seperti tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatan. Di sini saya akan mencontohkan dari tanggal 25 November 2022 sampai dengan 25 Desember 2022. Selanjutnya, terdapat kolom total anggaran. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut, dan anggaran yang dimasukkan tidak boleh melebihi dari keterangan yang ada di bawah pada kolom pengisian total anggaran. Setelah semua sudah terisi, Bapak Ibu dapat mengklik tombol Next. Pada step keempat atau step final, Bapak Ibu dapat memberikan tanda tangan Bapak Ibu pada kolom tanda tangan. Kemudian, Bapak Ibu dapat menceklis "Saya setuju dengan syarat dan ketentuan" yang ada di bawah kolom pengisian tanda tangan. Setelah semua sudah terisi, Bapak Ibu dapat men-scroll ke bagian bawah lalu mengklik tombol Finish. Kemudian, Bapak Ibu dapat melihat detail Ackbook atau data kegiatan yang tadi Bapak dan Ibu para staf karyawan sudah isi sebelumnya. Dan Bapak Ibu dapat menunggu persetujuan atau approval dari kepala bagian atau kepala program studi. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengklik status pencairan. Di sini, Bapak Ibu dapat melihat data pencairan dana dari kegiatan yang telah diisi. Dan pada status approval, Bapak Ibu dapat mengklik tombol lihat. Di sini, Bapak Ibu dapat melihat detail Ackbook, kemudian detail biaya. Pada detail biaya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol buat kegiatan, yang dimana Bapak dan Ibu mengisi rincian kegiatan. Lalu, Bapak Ibu dapat mengisi nama kegiatan dengan mengisi sesuai dengan rincian data pencairan dana sebelumnya. Di sini, saya akan mencontohkan dengan pembelian rak. Dan keterangan kegiatannya itu untuk menyimpan berkas. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengisi total anggarannya. Setelah semua sudah terisi, Bapak Ibu dapat mengklik tombol buat kegiatan. Setelah kegiatan tersebut berhasil ditambahkan, jika Bapak Ibu ragu atau salah dalam menginput, Bapak Ibu bisa menghapus detail kegiatan tersebut dengan mengklik tombol hapus yang ada di bawah kolom aksi. Dan Bapak Ibu dapat membuat kegiatan kembali seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Setelah itu, Bapak Ibu juga bisa melihat bagian dokumen pendukung. Di bagian ini, Bapak Ibu juga dapat menambahkan dokumen pendukung seperti contohnya surat kegiatan dengan menekan tombol upload dokumen. Lalu klik choose file. Pilih file dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu klik open. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi dari file tersebut pada kolom deskripsi. Lalu Bapak Ibu bisa mengklik tombol upload dokumen. Setelah file dokumen pendukung tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan beberapa aksi seperti mengunduh dan menghapus filenya dengan mengklik tombol download
dan hapus yang ada di bawah kolom aksi. Setelah itu, terdapat bagian pesan. Pada bagian pesan ini, Bapak Ibu dapat mengisi pesan seperti "Tolong dicek dengan teliti ya". Kemudian, mengklik tombol pesan yang ada di paling kanan. Nantinya, Bapak Ibu akan mendapat balasan pesan dari kepala bagian. Setelah semuanya sudah terisi, pastikan data detail biaya, detail kegiatan, dan pesan terisi dengan benar dan teliti. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengklik tombol submit yang ada di bagian bawah sebelah kanan. Setelah disubmit, Bapak Ibu dapat melihat sebuah pop-up mengenai pre-approval. Di sini Bapak Ibu dapat memilih pre-approval jika dibutuhkan pada menu drop down. Kemudian Bapak Ibu dapat mengklik submit pada bagian bawah yang ada di samping tombol tutup. Di sini Bapak Ibu dapat melihat detail status approval. Jadi di sini Bapak Ibu staf karyawan dapat menunggu persetujuan atau approval dari kepala bagian keuangan, wakil rektor 1 dan wakil rektor 2. Sama seperti sebelumnya, Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan login terlebih dahulu, seperti yang sudah dicontohkan ketika melakukan login sebagai staf karyawan. Di sini, Bapak dan Ibu bisa memasukkan email dan password sebagai kepala bagian atau kepala program studi. Lalu, ketika sudah selesai, Bapak dan Ibu dapat mengklik login. Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan dashboard. Di sini, Bapak dan Ibu para kepala bagian atau kepala program studi dapat melakukan persetujuan atau approval untuk staf karyawan yang ingin melakukan pencairan dana yang sebelumnya sudah dicontohkan pada video point of view dari staf karyawan. Pada navigation, terdapat menu dashboard, IG, approval, dan riwayat approval. Di sini, saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk melakukan persetujuan atau approval untuk pencairan dana staf karyawan. Bapak Ibu dapat mengklik menu approval. Pada menu ini, Bapak Ibu dapat melihat rincian data pada kegiatan pencairan dana karyawan. Kemudian, untuk melakukan approvalnya, Bapak Ibu dapat mengklik lihat yang berada di bawah kolom aksi. Bapak Ibu kepala bagian dapat melihat status approval dari pencairan dana tersebut. Lalu, dapat melihat menu detail biaya yang dimana pada menu ini Bapak Ibu dapat melihat nama kegiatan, keterangan, dan total anggarannya. Kemudian pada menu pesan, Bapak Ibu dapat melihat pesan apa yang disampaikan oleh staf karyawan. Bapak Ibu juga dapat membalasnya dengan mengklik reply yang ada pada bagian bawah dari pesan yang dikirim. Misalnya saya akan mencontohkannya dengan mengisi "baik, akan saya cek". Ketika sudah selesai, Bapak Ibu dapat mengirim pesan tersebut dengan cara mengklik logo pesan yang ada di samping kanan. Setelah pesan terkirim, Bapak Ibu akan mendapat verifikasi yang ada pada di pojok kanan atas bahwa pesan sudah terkirim. Bapak Ibu dapat melihat balasan pesan yang Bapak Ibu tadi kirimkan pada menu pesan. Lalu, Bapak Ibu juga dapat melihat dokumen pendukung yang dikirim oleh staf karyawan dalam melakukan pencairan dana pada menu dokumen pendukung. Lalu,
klik tombol unduh untuk dapat melihat detail dokumen yang Bapak Ibu ingin cek. Selanjutnya, terdapat menu form persetujuan. Sebelum Bapak Ibu mengsubmit, pastikan Bapak Ibu sudah membaca dan mengetahui kegiatan tersebut. Lalu, Bapak Ibu dapat memilih apakah Bapak Ibu menyetujuinya atau tidak menyetujuinya kegiatan pencairan dana tersebut. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menambahkan catatan jika diperlukan. Misalnya, Bapak Ibu dapat mengisi "saya menyetujuinya". Kemudian, Bapak Ibu dapat mengklik submit dan Bapak Ibu akan melihat pop-up yang muncul untuk mengkonfirmasi apakah Bapak Ibu yakin untuk mengsubmit. Jika sudah yakin, Bapak Ibu dapat mengklik submit. Setelah itu, Bapak Ibu diarahkan pada tampilan status approval di bagian atas. Di sini, Bapak Ibu sebagai kepala bagian atau kepala program studi sudah menyetujui kegiatan pencairan dana dengan tampilan yang sudah disetujui. Setelah itu, Bapak dan Ibu staf karyawan dapat melakukan login terlebih dahulu untuk dapat melihat status approval pada kegiatan pencairan dana dengan mengisi email dan password, kemudian mengklik login. Pada tampilan dashboard, Bapak Ibu dapat melihat status approval pada menu hibah di bagian status pencairan. Di sini, Bapak Ibu dapat melihat status dari pencairan dana pada kegiatan dengan mengklik button lihat yang ada pada kolom status approval. Lalu, pada tanda cetak yang ada di sampingnya itu guna untuk mencetak data pencairan dana untuk di-print dan diberikan kepada keuangan untuk dapat dicairkan. Di sini, saya akan mencontohkan untuk melihat status approval dari pencairan dana Bapak Ibu staf karyawan ajukan dengan mengklik lihat. Pada tampilan ini, Bapak Ibu dapat melihat status pencairan dana dari kegiatan yang sudah disetujui oleh Kepala Bagian, Keuangan, Wakil Rektor 1, dan Wakil Rektor 2. Bapak Ibu dapat men-scroll ke bagian bawah pada menu Detail Act-But. Di sini, Bapak Ibu staf karyawan dapat melakukan pencetakan data dari pencairan dana pada tanda cetak yang ada di bawah menu Detail Act-But untuk di-print dan diberikan kepada bagian keuangan untuk mendapat dana dari kegiatan pencairan dana. Sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai pencairan dana dari suatu kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.